Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Arya Pramana dari kelas 4C, NIM 401211108. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari teori beberapa materi yang telah saya cari dari tugas. Yang pertama yaitu laut lepas. Laut lepas berdasarkan UNCLOS 1982 pada pasal 87 yang berbunyi, laut lepas terbuka untuk semua negara, baik negara pantai atau tidak berpantai. Kebebasan laut lepas dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam konvensi ini. Dan selanjutnya, terdapat beberapa definisi juga yang menjelaskan bahwa laut lepas yaitu seperti berikut, yaitu UNCLOS juga memberikan definisinya tentang laut lepas, yaitu semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi atau ZEE, laut teritorial atau perairan kepulauan suatu negara kepulauan yang tidak mengakibatkan pengurangan apapun terhadap kebebasan yang dinikmati semua negara di zona ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Selanjutnya juga UNCLOS mendorong negara-negara untuk mencegah pencemaran laut lepas dan melindungi laut lepas dari pengaruh aktivitas manusia yang merusak berdasarkan pasal 192, 194, 197, 207, dan 238. Dan itu semua ada di UNCLOS 1982. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kebebasan, yang dimana prinsip-prinsip kebebasan ini terbagi menjadi beberapa poin, yaitu 1. Kebebasan pelayaran atau freedom of navigation. Selanjutnya kedua adalah kebebasan penerbangan atau freedom over flight. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut atau freedom to lay submarine cables and pipelines. Selanjutnya yaitu keempat, yaitu kebebasan membangun instasi lainnya atau freedom to construct other installation permitted under international law. Selanjutnya yaitu kelima, kebebasan penangkapan ikan atau freedom of fishing. And terakhir yaitu kebebasan dalam riset ilmiah kelautan atau freedom of scientific research. Dan selanjutnya yaitu lanjut ke soalnya tentang apakah penangkapan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut di laut lepas ini terjadi, apakah sah menurut hukum laut internasional yang mengaturnya? Jawabannya yaitu sah, karena termasuk dalam pengawasan di laut lepas, diperlukan untuk menjamin keamanan dan kebebasan penggunaan laut lepas, dan pengawasan dilakukan oleh kapal perang dari negara pantai yang dekat dari wilayah laut lepas yang bersangkutan. Selanjutnya juga berdasarkan UNCLOS pasal 111 ayat 5 menjelaskan bahwa hak pengejaran seketika dapat dilakukan hanya oleh kapal-kapal perang atau pesawat udara militer atau kapal-kapal atau pesawat udara lainnya yang diberi tanda yang jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah dan berwenang untuk melakukan tugas itu. Dan selanjutnya terdapat juga pada pasal 110, yaitu mulai dari ayat 2
Dalam hal-hal ketentuan dalam ayat 1, kapal perang tersebut dapat melaksanakan pemeriksaan atas hak kapal tersebut untuk mengibarkan benderanya. Untuk keperluan ini, kapal perang boleh mengirimkan skoci di bawah pemerintah seorang perwira ke kapal yang dicurigai. Apabila kecurigaan tetap ada, setelah dokumen-dokumen diperiksa, dapat diteruskan dengan memeriksa berikutnya di atas kapal, yang harus dilakukan dengan memberikan segala pertimbangan yang mungkin. Lanjut ke ayat 3, apabila ternyata kecurigaan itu tidak beralasan dan apabila kapal yang diperiksa tidak melakukan sesuatu, maka perbuatan yang membenarkan pemeriksaan itu, kapal tersebut akan menerima ganti kerugian untuk setiap kerugian atau kerusakan yang mungkin dideritanya. Dan ayat keempat, yaitu ketentuan-ketentuan ini berlaku mutandis bagi pesawat udara militer. Dan ayat 5 terakhir, ketentuan-ketentuan ini berlaku juga bagi setiap kapal atau pesawat udara lain yang berwenang dan mempunyai tanda-tanda jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah. Baik, sekian dari hasil pencarian materi dari saya tentang laut lepas dan kasus yang telah Bapak kasih, yaitu apakah sah jika kapal TNI atau kapal perang menangkap budak negara lain. Sekian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.